Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar renungan pagi di pagi hari ini. Beri dirimu, beri hatimu untuk mendengarkan sabda Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini kami masih sehat, kami masih bersemangat karena Tuhan baik bagi kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin kami dengan kasih setia Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan memberi pengertian bagi kami untuk memahami firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir." Amin. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tema untuk kita renungkan hari ini adalah saling menasehati. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai orang yang percaya, ada 3 tingkatan kehidupan beriman anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah tingkat beriman seperti anak-anak, tingkat beriman seperti remaja, dan juga tingkat kehidupan orang percaya beriman seperti orang dewasa. Nah, saudara-saudara, untuk kita melihat dan membuktikan serta mencari tahu ketiga-tiganya dalam kehidupan sesama kita, maka gampang sekali. Saudara hanya tinggal atau dengan cara menegurnya atau dengan cara menasehati. Saudara, ketika Anda menasihati seseorang lalu dia meresponi dengan marah-marah, dia kecewa, dia membenci kita, itulah anak-anak. Ya, tidak ada respon yang baik dari yang kita lihat dari dia. Ketika kita menegur dia langsung marah, langsung pergi. Saudara-saudara, itulah kehidupan atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang masih imannya seperti anak-anak. Yang kedua adalah ketika saudara menegur seseorang, menasihati seseorang, lalu ia acuh tak acuh, ia masa bodoh gitu, dia dengar, tapi bagi dia, aku pun sudah tahu, saya pun sudah berpengalaman, saya pun nggak usah kau kasih tahu lah sama saya pun sudah tahu dari kamu. Nah, ini adalah orang-orang yang kehidupannya atau imannya itu sama seperti orang-orang remaja. Ya, kita melihat setiap kita sering bertemu dengan orang-orang yang usianya seperti usia remaja, kita melihat bagaimanakah ketika kita menasihati mereka seakan-akan itu tidak menerima. Mereka kelihatan iya, tapi di belakang kita semua keluar, gak ada yang tersimpan. Nah, saudara-saudara, ketika saudara juga menegur seseorang, lalu ia menerimanya dengan baik, ia berkata, "Terima kasih atas nasihatmu, terima kasih untuk penghiburanmu, terima kasih untuk sesuatu yang engkau sampaikan kepadaku." Nah, inilah orang-orang yang dewasa. Jadi saudara-saudara, gampang sekali kita melihat, kita menemukan kehidupan orang percaya yang imannya itu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Saudara, di manakah kita di tempat ini? Saudara-saudara, saling menasihati merupakan salah satu etika kekristenan kita. Untuk memperkuat sebuah persekutuan, maka kita harus saling menasihati. Di dalam keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, yuk mari saling menasihatilah. Istri menasihati suami, suami menasihati istri, orang tua menasihati anak, anak pun harus bisa menasihati orang tua. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita ini, kita hanya mampu menilai orang lain, kita tidak bisa menilai diri kita. Bahkan orang lain yang menilai kita hanya bisa menilai diri kita, dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Oleh karena itu, agar kita menemukan kelemahan kita, kesalahan kita, maka orang lain perlu menegur kita. Orang lain perlu mengingatkan kita. Orang lain perlu menasehati kita supaya kita tahu aku salahnya di mana. Kalau kita tidak dinasehati, maka sangat berbahaya sekali. Bisa jadi
segala tindak tanduk kita berujung kepada dosa. Saudara-saudara, inilah yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Paulus mendengar dan memahami bagaimanakah perpecahan, permasalahan, persoalan yang dialami oleh jemaat yang ada di Korintus. Jemaat Korintus adalah jemaat yang tinggal di dalam satu daerah yang metropolitan, yang banyak pengaruh-pengaruhnya, yang bisa juga membuat orang percaya di sana jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa golongan di sana yang mempertahankan pengetahuan, yang mempertahankan aku layak, akulah, kamilah, kelompok kamilah, golongan kamilah yang layak, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang salah. Saudara-saudara, Paulus mendengar berita itu, Paulus melihat, Paulus menyadari bahwa ini sangat-sangat berbahaya dalam satu persekutuan di dalam gereja. Maka dia mengingatkan jemaat di Korintus, lalu ia kirim surat di sana. Di ayat yang 10, Paulus dengan mengatakan, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Paulus menasihati jemaat orang-orang Korintus adalah dengan benar. Jadi dasarnya dia mengingatkan, dia menasihati jemaat Korintus adalah dasarnya karena Tuhan, karena firman Tuhan. Karena Paulus mengerti firman Tuhan, maka ia pun harus menasihati jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Apa yang Paulus inginkan bagi jemaat di Korintus? Paulus mengatakan di ayat yang ke-10, dia berkata, kamu harus seia sekata. 3 hal di sini dia katakan. Seia sekata, ia berkata juga adalah kamu harus bersatu. Ketiga adalah sehati sepikir. Saudara, ketiga-tiga ini, seia sekata, bersatu, sehati sepikir, 3 kata yang sangat berhubungan, yang sangat erat kaitannya satu dengan yang lain. Kita tidak hanya seia sekata, tapi kita tidak bersatu, nggak boleh. Ketika kita seia sekata, maka kita harus bersatu dari apa yang kita sepakati. Ketika kita sudah bersatu, kita harus sehati sepikir. Jadi saudara-saudara, hal ini sangat baik sekali ketika kita sedang dalam persekutuan. Yang membuat persekutuan itu baik dan berhasil, persekutuan itu memuliakan nama Tuhan. 3 hal ini harus kita lakukan secara sederhana. Dalam keluarga kita juga seringkali ada perbedaan pendapat, seringkali ada sesuatu yang berselisih, ya. Tapi kalau kita menggunakan 3-3 ini, saya yakin dan percaya keluarga-keluarga Kristen tidak akan mungkin ada gak ada mungkin ada broken nih. Gereja-gereja tidak akan mungkin ada perpecahan jika ketiga-tiga ini dijalankan. Nah, saudara-saudara, dasar kita harus menasihati adalah firman Allah. Ketika seseorang sedang butuh nasihat, maka kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yang mengenal firman Tuhan, kita harus mengingatkan dia. Saudara, sangat berbahaya jika kita meminta nasihat bagi orang-orang yang tidak mengerti firman Allah. Karena bisa saja semua jawaban atau nasihat yang ia berikan itu adalah nasihat-nasihat dunia. Karena dia tidak mengerti firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, untuk kita hidup merasakan damai Tuhan, dinasihati dengan kasih karunia Tuhan, maka orang yang menasihati kita harus mengerti firman Allah. Kedua, harus mengerti segala kehidupan di dunia ini. Ketiga, adalah sungguh-sungguh hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau saya menasihati saudara, namun saya tidak hidup dalam Tuhan, saudara pasti berkata, semua nasihat saya itu tidak akan berguna bagi saudara. Karena saya tidak memberikan contoh, saya tidak mengalami apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk mari budayakan saling menasihati. Kita mulai hari ini, kalau belum kita lakukan sebelumnya. Yuk kita mulai. Lakukan di rumahmu, lakukan di tempat kerjamu. Sampaikan apa yang maksud Anda menasihati. Saudara-saudara ingat, dasar kita menasihati adalah firman Allah. Dasar kita menasihati adalah kebaikan. Dasar kita menasihati adalah dengan ketulusan. Dasar kita menasihati adalah untuk membangun. Jadi saudara-saudara yang terkasih, lakukanlah, saling menasihatilah. Untuk apa? Membangun, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk membangun sebuah persekutuan antara satu dengan yang lain. Mari melalui firman Tuhan di pagi hari,
Jadikanlah dirimu pelaku-pelaku yang sangat menasihati. Jangan biarkan orang yang berada dalam sebuah pergumulan berat. Nasihati dia, ingatkan dia, beri kekuatan bagi dia. Tapi yang pastinya, persiapkan dirimu sebelum engkau menasihati. Bekali dirimu firman Allah. Bekali dirimu dengan persekutuan yang hubunganmu dengan Tuhan sangat baik. Maka percayalah, nasihatmu akan didengarkan oleh orang lain. Tetapi jika engkau tidak hidup di dalam firman Allah, motivasimu hanya untuk menjatuhkan, maka siap-siaplah nasihatmu itu akan dianggap sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang yang peduli untuk saling menasihati sesama satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami bersuka cita karena kami memiliki firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengingatkan kami bagaimanakah kami saling menasehati sesama kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Tujuannya adalah untuk membangun imannya, untuk membangun kerohaniannya, untuk menghibur dan menguatkan dia, Bapa. Pimpin kami Tuhan, supaya kami menasehati satu dengan yang lain dengan dasar firman Allah, dengan hidup yang benar di hadapan Tuhan, agar setiap orang yang kami nasihati semuanya beroleh damai sejahtera. Tuhan berkati kami hari ini. Segala pekerjaan yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan ada di sekitar kami, memagari kami dengan kesehatan, memagari kami dengan perlindungan. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai setiap pendengar renungan ini Tuhan. Agar firman Tuhan yang ditaburkan setiap paginya, yang di-sharekan bagi mereka, baik itu melalui WA group atau pribadi, dan juga media sosial Facebook, Twitter, dan juga YouTube Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami untuk memahami firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu pendengar dan penonton renungan pagi bersama dengan saya. Saya bersuka cita karena Bapak Ibu tetap bersama dengan saya. Doakan saya Bapak Ibu untuk tetap dipakai Tuhan, mempersiapkan setiap renungan setiap paginya, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap renungan yang saya sampaikan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati saudara sepanjang hari ini. Shalom.